Niatkan pertama, datang begitu, niatkan. Kenapa? Karena haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Nggak bisa haji kita, karena terbentur biaya, oke. Nggak bisa haji, biaya ada karena terbentur masa tunggu. 28, kemarin itu 28, ini sudah 30. Contoh, ini misalnya besok tetap 30 tahun nunggu Pak. Susah. Umur sudah 50, tambah 30, 80. Kalau umur 60 datang, tambah 30, 90. Kalau panjang umurnya. Nah, oleh karena itu, mumpung ada kesehatan, mumpung ada rezeki, niatkan dulu. Kalau tidak bisa haji, umroh. Nah, itu. Nah, bagaimana? Ya banyak doa kita, usaha kita kerjakan, niatkan kita makan. Yassir lana, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu, yuk kita sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah bi barakati Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian kita lanjut. Itu tentang masalah mandi sunat ihram haji maupun ihram umrah. Nanti Bu kalau sudah sampean mau umrah mau haji apalagi itu ada teknis atau manasik ibadahnya. Nah, termasuk diantaranya mandi sunnah ketika mau berihram haji dan berihram umrah dan ketika masuk kota Makkah. Kenapa? Karena Makkah itu termasuk daripada kota haram, artinya kota yang suci. Kita banyak dosa, kita banyak kotoran, kita bawa mandi untuk menghilangkan kotoran kita, baik najisnya maupun dosa-dosa kita. Dengan demikian, maka kita masuk ke kota Makkah akan mendapat keberkahan. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita masuk ke berikutnya tayamum. Ini tayamum. Ini sudah panas, musim kemarau, boleh dikatakan sudah berapa hari tidak hujan. Tadi sampai masuk sawit ada gerimis, habis itu lagi, berarti nggak jadi hujan, panas ya. Oleh karena itu kemungkinan kita tidak bisa menemukan air, maka kita harus tayamum. Caranya harus kita perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Tayamum ialah pengganti wudhu. Ingat, tayamum ialah pengganti wudhu atau mandi. Tayamum itu pengganti wudhu atau mandi. Dengan memakai batu tanah atau debu yang bersih yang disampaikan ke muka dan dua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum ini paling mudah ya. Niat pertama, niat yang kedua ada
adalah apa namanya, menyapu muka, minimal sekali aja. Kemudian menyampaikan, menyapu dua tangan kita. Nanti ada caranya. Dan ini perlu diperhatikan. Kalau pertama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, atau bapak ibu yang misalnya ada penyakit yang tidak bisa kena air, maka bisa diganti dengan tayamum daripada kita tidak suci. Yang kita takutkan kalau nanti kita mati dalam keadaan tidak bersuci. Nah, ini yang kita takutkan. Maka kita berusaha, dan niat kita untuk hadir ke majelis ini adalah untuk menambah ilmu, dan yang kedua mengamalkan ilmu tersebut. Ini sebab-sebab tayamum. Apa yang menyebabkan kita bertayamum? Pertama, ada mulma, ketiadaan air. Air tidak ada, maka mana adanya? boleh bertayamum. Biar sampean keterkaitan misalnya, ternyata sholat makmum sholat sampai dari sana mari tidak ada, akhirnya Pak, kalau tidak ada air tidak bisa wudhu, saya tidak sholat. Jangan, kita berwudhu, tidak bisa diganti dengan air. Yang kedua, takut memakai air karena ada penyakit yang tidak boleh kena air. Jadi kita boleh, Pak, Bu, misal tengah malam bangun jam 2 misalnya bangun nih, terus kita buang air kecil, buang air kecil, mau wudhu takut kena air kebakaran, atau kaki kena air tambah sakit, boleh Pak ganti dengan tayamum. Ini sebab boleh kita bertayamum karena ada penyakit. Lalu setelah selesai sampai bertayamum, mau tidur lagi atau sholat dulu, mending sampai sholat dulu, 2 rakaat, habis itu tidur. Maka tidur kita dalam keadaan suci. Kan ada bapak-bapak kalau udah malam tidak bisa kena air dingin, maka kebakaran, bahkan kakinya tambah sakit. Ada bapak, anak-anakku sekalian, wih, anakku, kalau ngomong boleh, ya, kalau ngomong boleh, tapi jangan nyaring, jangan keras. Boleh itu ngomong, tapi jangan keras. Ya, yang di muka nih, kalau ngomong boleh, tapi jangan keras, biar saya tidak dengar. Yang di situ, dulu ya. Anak, ini, Udin, boleh ngomong, boleh bicara, tapi jangan keras. Ya, biar taruh berkah. Amin. Ini Pak, Bu, generasi ini, kalau bapak-bapak udah tua, dan nggak bisa ke masjid, nggak bisa kemana-mana, ibadah tidak bisa, mereka yang menjadi generasi. Oleh karena itu buku mereka, ya, artinya diberikan semangat. Kemudian yang ketiga, sebab bertayamum, air yang ada
saja. Misal ini kita bawa ini ke kebun, sementara di daerah sekitar kebun kita itu airnya tidak ada. Kalau kita minum, kalau kita pakai dulu habis nih, maka kita boleh bertayamum, dan ini bisa untuk diminum. Paham Pak, Bu? Bapak? Paham? Nah, selanjutnya syarat-syarat tayamum. Ini kenapa ada tayamum, ada wudu, supaya tujuannya kita bertayamum atau kita berwudu ini supaya bersih badan kita, maka kita beribadah sah. Badan kita bersih tapi tidak berwudu, tidak bertayamum, kita tidak bisa sholat. Ini maka ketika kita sudah bersih, menghadap kepada Allah, mudah-mudahan batin kita, hati kita pun bersih. Ya, nih syarat-syarat tayamum. Pertama, mencari air terlebih dahulu, mencari air di ini, dan masuk waktu. Sudah masuk waktu ini di masjid sudah serena, kemudian ada air, sudah masuk waktu, kemudian kita mencari air, ternyata tidak ada. Ini syaratnya nih, baru boleh kita berwudu. Dicari dulu, kalau tidak ada diperbolehkan kita bertayamum. Tapi kalau ada kita cari, misal di sebelah sana mungkin 50 meter lagi ada sungai, kita datangin sana. Nah, ternyata kita datangi ke sana, airnya kuning sungainya, maka boleh kita bertayamum. Itu. Yang kedua, yang pertama kali mencari air terlebih dahulu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan sebab tidak ada air. Nih. Yang kedua, bertayamum itu mesti masuk waktu. Bolehnya bertayamum sebagai pengganti wudu itu waktunya sudah masuk, misalnya isya nih masuk, maka kita cari sudah ke sana kemari air tidak ada, boleh kita bertayamum. Ini khusus sholat fardu, untuk sholat fardu. Yang ketiga, dengan bertayamumnya tadi dengan batu tanah yang suci dan tidak bercampur dengan barang lain, maka batu tanah itu oleh ulama disebut juga dengan debu. Debu itu kan bila kita misalnya nih terasa, nah berarti ini boleh kita gunakan untuk bertayamum. Tapi kalau misalnya di sini bersih, tidak ada bekas rasa apa sebagainya, tidak bisa. Atau di dinding ada rasa, apalagi yang rumahnya karena pernah disapu, pasti kelihatan tebel nih. 2 hari aja rumah kada disapu, ketahuan. Apalagi kalau udah dekat tambang, ya Allah, dekat tambang itu kalau nggak disapu setiap hari. Nah itu boleh itu. Kemudian rukun tayamum, niat pertama rukun tayamum, niat mengerjakan tayamum seperti syahadatu bertayamum karena mengharuskan sembahyang fardu karena Allah, atau lepas niatnya nawaitu tayammum istibahati sholati fardhillahi ta'ala. Ini pertama niat. Yang kedua, memindahkan tangan ke anggota yang disapu. Memindahkan tangan di anggota yang disapu. Ini mau praktek, makanya buka tangan.
Dia tahu sampai yang dapat ilmu nanti satu saat bisa diamalkan. Apalagi kalau orang yang dalam perjalanan, ya, memindahnya keluar, memindahkan tanah ke anggota yang disapu. Ini bisa, yuk ada tanah ini atau debu, sudah ini berarti dipindahkan sudah ke anggota yang mau disapu. Kemudian yang ketiga, 2 kali memukul, 2 kali. Berarti debunya berpikir, ya. Sekali 2 kali memukul, sekali untuk muka. Pertama, ini pukulan yang pertama untuk muka. Kali ya. Terus yang kedua, pukul yang kedua untuk tangan, untuk tangan. Yang keempat menyapu muka dan 2 tapak tangan sampai 2 siku. Jadi yang pertama tadi sudah kita lihat, kemudian lafaz niatnya, nawaitu tayammum istiqamah sholati fardhan lillahi ta'ala. Habis itu kita pindah di atau dan pindah ke tangan halus 1 kali. Yang kedua nih, kalau ini bilang kalau tebal debunya maka bisa, kalau kita lihat sini agak tebal, nggak bisa supaya gugur. Sebab kalau misalnya tebal di sini pasti yang di sini bukan kita yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita rasa ada terlalu tebal, boleh masuk muka. Yang kedua, ini kalau kita dengan tangan nih, ya, nih, ya, nih, habis itu selesai. Ulang, 1, membuka. Kali 1, nih, jangan dilepas spraynya, selesai. Itu kayak mudah aja. Makanya juga itu untuk mengganti wudhu dan cuma dibuka dengan tangan. Ingat sampai siku ya. Ini tadi kan, nih dikodok. Jangan lepas. Nah, di situ ya. Kira mau lagi. Baik, nanti kalau ada pertanyaan kita habis ini. Kemudian menyambungkan dan 2 tangan sampai 2 siku sudah ya, siku tadi. Yang kelima, tertib, artinya mendahulukan muka dari tangan. Jadi pertama niat, yang kedua memindahkan tanah ke anggota yang disapu, yang ketiga 2 kali memukul, sekali untuk muka, sekali untuk 2 tangan. Yang keempat menyapu muka dan 2 tangan sampai 2 siku. Yang kelima tertib. Padahal mengerjakannya itu muka sama tangan, itu aja yang dikerjakan. Tapi kenapa jadi rukunnya banyak? Pertama ada niat, jelas niat tadi. Yang kedua memindah tanah tadi ke tangan. Yang ketiga memukul, 2 kali memukul. Yang pertama untuk muka, yang kedua untuk 2 tapak, yang keempat menyapu muka dan menyapu 2 tangan sampai siku. Yang kelima tertib. Itu Pak. Kemudian sunat tayammum pertama membaca bismillah. Itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum bismillah sholati fardhu lillahi
Yang kedua, nih, menyedikitkan debu tanah yang ada di tapak tangan apabila baca. Nah, sunnah nih, jadi misalnya tadi saya bilang banyak nih sunnah, biar terus menyedikitkan biar kurang. Yang ketiga, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dan yang keempat, berturut-turut. Berturut-turut maksudnya habis buka langsung tangan, jangan habis pukul pertama lupa santai dulu baru tangan. Nah itu salah, jadi langsung. Yang kelima, membuka cincin pada kali yang pertama cincin jadi lepas, karena mungkin nah kita harus gini terakhirnya. Nah terakhirnya, nah kalau cincinnya ada, berarti kan lagi bisa katakan dan melepas cincin itu hukumnya ya sunnah kayak. Yang kelima, membuka cincin pada kali yang pertama. Pembatal yang membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudu batal, tentu batal. Sentuh lagi perempuan yang bukan mahram batal. Kemudian yang kedua, menyangka ada air bagi yang pertama bertayamum dengan ketiadaan air di luar sembahyang. Jadi begini, batalnya tayamum ketika kita sudah bertayamum ternyata air ada, maka batal tayamum kita, harus berwudu kita. Nah, batal tayamum karena air ada sudah. Yang ketiga, melihat air tak kalah sembahyang. Kalau kan Allahu Akbar, tahu ada air, padahal sudah dicari, ternyata airnya ada, batal tayamum. Berhenti sholat kita. Ini berwudu lagi. Ini yang batalkan tayamum. Sedangkan sembahyang itu tiada gugur dengan sebab tayamum. Tapi kalau airnya tidak ada, tidak masalah, sembahyang kita teruskan aja dengan bertayamum yang sudah kita laksanakan. Yang keempat, batalnya tayamum murtad, yakni masuk agama lain. Habis bertayamum timbul murtad. Nah ini perhatian, Pak, tayamum ini bagaimana fungsinya? Tayamum kita satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sembahyang fardu. Misal sampai bertayamum pas waktu maghrib masuk, air tidak ada, bertayamum kita tayamum. Setelah itu kita sholat maghrib, ya, sholat fardu maghrib, ya. Kebetulan waktu isya sampai, maka bertayamum lagi. Ini tapi satu kali kita bertayamum untuk satu kali sholat fardu, tapi boleh beberapa kali sholat sunnah. Paham? Ibu-ibu paham? Oh, nah, misal maghrib nih kita sholat, habis sholat maghrib fardunya kita dalam bertayamum kan, selesai sholat fardu maghrib, kemudian kita sholat ba'diyah maghrib, sholat sunat taubah, sholat sunat hajat, ada apa-apa, sholat pakai tayamum tadi. Tapi ketika masuk isya kita harus bertayamum lagi. Nah ini namanya tayamum pengganti wudu. Ada pun wudu, misalnya sampai berwudu sebelum maghrib sampai isya tidak batal, sampai subuh tidak batal, masih bisa dipakai wudu ini. Maka ulama dahulu
sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, sebagian ulama salafun as-salih seperti yang perlu saya ungkapkan di awal tadi, masalah tayamum. Kalau dia malam bangun lalu kencing dan habis itu mau berwudu takut gemetar, tayamum. Habis tayamum kita gunakan tadi, rasa tidak mantap katanya pakai tayamum. Tapi kalau kita berwudu kita sakit. Oleh karena itu kita ambil kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sholat kita. Buat habis itu tidur, maka tidur kita dalam keadaan mana mau. Nah kemudian sholat tayamum ini adalah pengganti mandi. Nah ketika kita misalnya janabah berhubungan suami istri mau mandi wajib, ternyata tidak ada air. Air tidak ada yang untuk mandi wajib, maka kita ganti dengan tayamum. Tayamum. Berguling-guling. Nah, inilah hikmah kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan wudu, mensyariatkan tayamum. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah bertayamum, ketemu sama air, batal tayamum kita. Artinya kada fungsi lagi tayamum tadi, harus kita berwudu. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian terakhir di dalam pertemuan kita pada malam